Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari materi perbandingan. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, kita baca dulu soalnya di sini. Jika PQ tidak sama dengan 0 dan P itu sama dengan 1/3 dari Q, maka rasio atau perbandingan antara P dan 3Q adalah, nah untuk soal seperti ini, jadi ada keterangan katanya P itu sama dengan 1/3Q, atau bisa kita buat gini, P itu sama dengan 1/3Q, atau ini bisa kita ubah, ini menjadi Q sama dengan 3P. Nah, ini tinggal kita kalikan ke sebelah sini ya. Dapat nanti Q itu sama dengan 3P. Nah, yang ditanya di sini adalah perbandingan P dan 3Q. Berarti di sini P sama dengan P/3Q. Nah, ini tadi kita buat aja P itu sama dengan P. Di sini Q-nya 3P, berarti 3 kita ganti Q-nya menjadi 3P. Menjadi 3P. Atau ini sama dengan P/9P atau 1/9. Maka jawaban yang paling tepat dari perbandingan antara P dan 3Q adalah 1/9. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sebuah perpustakaan, setiap novel terdapat 2 buku sains. Dan setiap buku sains terdapat 7 buah buku ekonomi. Dengan demikian, perbandingan antara buku ekonomi, buku sains, dan novel adalah, nah, untuk perbandingan dalam bentuk seperti ini, jadi kita harus baca dengan teliti keterangannya. Katanya setiap novel itu terdapat 2 buku sains, berarti kalau ada satu buku sains, kalau ada satu buku novel, maka ada 2 buku sains. Ini kita buat N, ini S ya. Nah, setiap buku sains terdapat 7 buah buku ekonomi. Karena tadi ada satu novel dan 2 buku sains, berarti kalau satu buku sains dia terdapat 7 buah buku ekonomi. Karena di sini sudah ada 2 buku sains, berarti kita kali 2 ya. 2 kali 7 berarti ada 14 buku ekonomi. Maka yang ditanya di perbandingan antara buku ekonomi, buku sains, dan novel. Berarti tinggal balik aja, 14, 2, dan 1. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Perbandingan atau rasio antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan di sebuah kantor adalah 8/7 atau 8/7. Di antara yang berikut ini, manakah yang tidak mungkin merupakan jumlah pegawai di kantor tersebut? Karena dikatakan di sini adalah perbandingan atau rasio, maka 8/7 itu adalah perbandingan laki-laki dan perempuan. Jadi kemungkinan totalnya adalah 8 ditambah 7, 15 X. Dimana X ini tidak kita ketahui ya. Maka yang tidak mungkin pasti adalah 15 karena penjumlahan dari rasionya sendiri. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Jika X banding Y itu sama dengan 3/4, kita buat dulu ya. X per Y itu sama dengan 3/4. Kemudian Z dan Y atau Z banding Y itu sama dengan 5/6 atau 5/6. Yang ditanya di sini adalah Z banding X. Oke, caranya ini tinggal kita kali silang dan kita sesuaikan posisinya sesuai yang ditanya. Karena yang ditanya itu Z per X, berarti yang kita hilangkan adalah Y. Nah, untuk posisi yang ini, X banding Y, kita bisa ubah Y-nya menjadi di atas. Berarti ini kalau kita ubah, dia menjadi Y per X sama dengan 4/3. Nah, kenapa perlu kita ubah? Nanti supaya kalau kita kali silang, jadi nanti Y-nya bisa habis gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kali silang, berarti Y per X dikali Z per Y. Z per Y itu sama dengan 4/3 dikali 5/6. Nah, kita kali silang, Y-nya habis 4, 6, ini 2, yang sini 3.
atau Z per X, ini kita peroleh 10 per 9. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Jika A banding B itu adalah 2:5, kita buat dulu ya. A banding B atau A per B itu sama dengan 2/5 atau 2:5. Dan B banding C adalah 4/7. Katanya B banding C itu adalah 4/7 atau 4/7. Nah, yang ditanya adalah A banding B banding C. Nah, untuk bentuk soal seperti ini, jadi kita harus menyamakan perbandingan yang sama pada masing-masing yang diketahui. Jadi kan di sini A banding B berarti B, dan ini B banding C, berarti yang harus kita samakan adalah jumlah B atau perbandingan B. Karena di sini B-nya itu 5 dan yang di sini B-nya 4, berarti kalau kita samakan, maka A banding B yang di sini yang 2/5, kemudian B banding C yang di sini itu 4/7, harus kita samakan. Caranya dengan mengali. Yang di sini kita kali 4 masing-masing perbandingannya, yang di sini juga kita kali 5 supaya sama. Maka nanti setelah kita kalikan, ini A banding B-nya itu menjadi 8/20, dan yang di bawah ketika sudah kita kali 5, B banding C-nya nanti menjadi 20/35. Nah, di sini perbandingan B-nya sudah sama ya, sudah sama-sama 20. Maka ini bisa langsung kita jawab. A banding B banding C itu dapat menjadi 8/20 dibanding 35. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Nah, diketahui X banding Y itu sama dengan 3/7. Dan Z banding X itu 5/6. Maka nilai dari Z banding Y adalah sama ya, seperti soal yang keempat ya. Tadi kita kali silang. Di sini tadi diketahui X per Y atau X banding Y itu sama dengan 3/7. Kemudian ada Z per X itu sama dengan 5/6. Yang ditanya adalah Z per Y. Oke, yang ditanya Z per Y berarti yang kita habiskan adalah X. Nah, posisinya X di sini sudah ada yang di atas 1, yang di bawah 1. Berarti sudah bisa kita kali silang langsung ya, tanpa mengubah posisi. Berarti X per Y dikali Z per X itu sama dengan 3/7 dikali 5/6. Ini X-nya bisa habis, tinggal Z per Y. Nah, ini juga bisa ya, 2 berarti adalah 5/14. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Dalam suatu penelitian diambil kesimpulan bahwa perbandingan hewan dengan sifat X dan yang tidak bersifat X adalah 5/3. Dan 3/8 dari hewan dengan sifat X adalah jantan. Berapa perbandingan populasi hewan X betina terhadap populasi total? Nah, pertama kita buat dulu permisalan. Jadi kita misalkan hewan dengan sifat X itu kita buat sebagai A, dan yang tidak bersifat X itu sebagai B. Jadi katanya perbandingan antara A per B ini adalah 5/3 atau 5/3. Nah, terus ada informasi kalau jantan itu, hewan yang jantan adalah 3/8 dari hewan dengan sifat X. Tadi dari perbandingan kita tahu yang bersifat X itu adalah 5 ya perbandingannya, maka ini dikali 5. Sehingga jantan itu adalah, jangan lupa X-nya di sini, XX. Ini berarti 15X per 8. Nah, ini untuk yang jantan. Nah, untuk betinanya, kalau betina berarti yang tersisa ya, karena tadi jantan 3/8 berarti betinanya adalah 5/3.
5/8, sama ya, kita kali dengan 5x. Maka nanti kita peroleh betinanya adalah 25x per 8. Nah, ini kita peroleh betinanya. Yang ditanya adalah perbandingan populasi hewan X betina terhadap populasi total. Perbandingan, ini yang ditanya ya, perbandingan hewan betina dan populasi total buat PT. Nah, tadi hewan betina itu dia perbandingannya adalah 25x/8 dan populasi totalnya itu adalah 8x ya, yakni penjumlahan dari yang bersifat X dan tidak bersifat X. 5 ditambah 3 berarti ini 8x ya, 8x. Nah, kalau kita ubah ke perkalian kan nanti itu menjadi 25/8x dikali 1/8x. Nah, ini kalau misalnya kita kali, ini dapat menjadi 25/64x. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. 6 ekor kambing memakan rumput sebanyak 6 keranjang dalam waktu 6 hari. Berapa hari yang dibutuhkan oleh 4 ekor kambing untuk menghabiskan rumput sebanyak 4 keranjang? Nah, untuk soal yang ke-8 ini adalah menggunakan perbandingan campuran atau kombinasi antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi, tadi objeknya 6, perbandingan campurannya ya. Dalam waktu banyak kambingnya adalah 6 dan dalam waktu 6 hari. Kemudian dibandingkan dengan banyak rumputnya 4 dengan banyak kambingnya juga 4, yang ditanya berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, ini kita kali silang, nanti kita dapat X itu sama dengan 4 dikali 6 dikali 6 per 6 dikali 4. Bisa habis, maka X-nya itu adalah 6 hari. Jadi untuk 4 ekor kambing dan 4 keranjang rumput, kambingnya butuh waktu 6 hari. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-9. Perbaikan jalan sepanjang 20 km diperkirakan dapat selesai dalam waktu 30 hari. Jadi target awalnya adalah 30 hari dengan jumlah pekerja 12 orang. Nah, jika setelah 10 hari 2 orang pekerja berhenti bekerja, berapa hari perbaikan jalan akan mundur dari waktu perkiraan? Jadi kan udah selesai nih 10 hari, berarti yang tinggal adalah 20 hari lagi yang tersisa ya. 20 hari yang tersisa itu dia pekerjanya 12 orang. Nah, kalau misalnya dia berapa waktu yang dibutuhkan kalau misalnya pekerjanya itu hanya tinggal 10 orang. Ini ya perbandingannya. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Jadi 20 dikali 12 sama dengan 10 dikali X. Sehingga X-nya adalah 20 dikali 12 per 10. Ini, maka kita peroleh X-nya adalah 24. Jadi, kalau misalnya dia butuh 10 orang, dia butuh 24 hari. Sehingga waktu yang mundur adalah 24 dikurang 20 hari waktu yang tersisa. Atau yang dibutuhkan waktunya, yang mundur waktunya adalah 4 hari. Atau pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-10. Suatu pesawat terbang yang memiliki ukuran panjang dan lebar berturut-turut adalah 72 meter dan 32 meter akan dibuat model dengan ukuran panjang 54 cm. Berapa ukuran lebar model pesawat tersebut? Nah, ini perbandingan 72, panjangnya, lebarnya 32. Kemudian ada panjangnya tadi 54, nah berapa lebarnya? Ini kita bandingkan aja ya. 72 per 54 per 32
sama dengan 54 per X. Nah, kali silang berarti X sama dengan 54 dikali 32 per 72. Kita kali 9, kita bagi 9, ini dapat 8, ini kita bagi 9 dapat 6. 8, 3, 2, 4, X-nya adalah 24 cm. Ya, pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.